Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Basyiran wa nadhira. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم. أما بعد فيا أيها الناس ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dalam arti menjalankan segala perintah agama, menjauhi larangan-larangan agama. Ketakwaan akan membawa kita menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sedangkan kemaksiatan akan mendatangkan bencana, baik secara pribadi maupun secara sosial. Salah satu ketakwaan yang perlu kita tingkatkan bersama adalah apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif lam mim, hanya Allah yang tahu maknanya. Dzalikal kitabu la raiba fihi, itulah kitab yang sempurna di mana tidak ada keraguan-raguan tentang kitab tersebut. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang sempurna. Tidak ada keraguan-raguan bahwa Al-Qur'an memang benar-benar datang dari Allah. Karena Al-Qur'an ini kitab yang sempurna, tentu apabila dijalankan akan membawa siapapun menuju kesempurnaan. Ketika Al-Qur'an diamalkan oleh seseorang, dia akan menjadi orang yang sempurna. Dan ketika Al-Quran dijalankan oleh masyarakat, maka masyarakat akan menjadi masyarakat yang sempurna. Dan ketika Al-Quran dijalankan oleh suatu bangsa, maka bangsa itu akan menjadi bangsa yang sempurna. Di sini Al-Quran menegaskan tidak ada keraguan-raguan tentang Al-Quran. Karena itu apapun upaya-upaya yang berusaha dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam, oleh musuh-musuh Islam, pada akhirnya akan kandas dan mengakui bahwa Al-Quran memang benar-benar kitab yang diturunkan oleh Allah. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan tentang fungsi Al-Quran. Hudal lil muttaqin. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran adalah cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran adalah jalan bagi orang-orang yang bertakwa, jalan hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Para ulama di dalam kitab-kitab tafsir menerangkan, sebenarnya di dalam ayat ini ada kalimat yang dibuang. Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa maupun orang-orang yang tidak bertakwa. Yang tidak bertakwa agar kembali lalu mengikuti Al-Quran, yang bertakwa agar bertahan dalam mengikuti Al-Quran. Hanya saja karena yang mengambil petunjuk dari Al-Quran adalah orang-orang yang bertakwa, maka orang-orang yang bertakwa yang disebutkan di dalam ayat ini. Artinya kita apabila termasuk orang-orang yang bertakwa, pasti punya keinginan agar keluarga kita menjalankan kehidupan sesuai dengan Al-Quran. Seorang muslim juga pasti punya keinginan agar lingkungannya menjalankan ajaran sesuai dengan Al-Quran. Seorang muslim juga punya impian
agar saudaranya, bangsanya menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Al-Quran. Itu kalau kita punya rasa ketakwaan. Tapi kalau kita tidak punya rasa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan kita akan apatis. Kita tidak peduli apakah keluarga, apakah saudara, apakah lingkungan, masyarakat, atau bangsa kita, atau umat Islam dimanapun menjalankan kehidupannya sehari-hari sesuai dengan Al-Quran atau tidak. Karena di sini dikatakan fungsi Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian siapa orang-orang yang bertakwa? Seperti diterangkan oleh para ulama, bertakwa adalah menjalankan semua perintah agama, menjauhi larangan-larangannya. Definisinya seperti itu. Tetapi di sini Al-Quran menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Apa di antara ciri-cirinya? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Pertama adalah mereka yang selalu beriman terhadap perkara gaib. Orang yang selalu beriman terhadap perkara gaib tentu akan bertakwa kepada Allah. Perbuatannya sehari-hari selalu berusaha disesuaikan dengan ajaran Al-Quran. Orang yang beriman bahwa di pundak kanan dan kirinya ada malaikat raqib dan atid, dia akan berhati-hati untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Seorang muslim yang percaya kepada perkara gaib, bahwa rizkinya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, keimanannya yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berhati-hati, tidak akan berani, tidak jadi untuk mengambil apa yang bukan haknya. Mengapa? Keimanannya kepada perkara gaib akan membawanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Di sini memang kita perhatikan saudara-saudara kita sendiri beriman kepada perkara gaib. Tetapi tidak jarang meskipun beriman percaya kepada perkara gaib itu masih melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Hal itu mengapa? Karena keimanan tidak dijadikan jalan hidup dan keimanan tidak dimasukkan di dalam hatinya. Keimanan tidak dijadikan jati diri di dalam dirinya. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang yang bertakwa yang kedua, wa yuqimunas shalah. Dan mereka yang senantiasa mendirikan sholat 5 waktu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi mendirikan sholat. Artinya orang yang sholat tidak hanya sekedar sholat, tetapi sholatnya benar-benar dilakukan dengan tegak dan berdiri. Kalau hanya sekedar sholat, orang biasa melakukan sholat. Orang biasa melakukan sholat, tetapi sholatnya tidak tegak. Mengapa tidak tegak? Kadang-kadang syarat rukunnya tidak lengkap. Seperti tata cara berwudu yang tidak sempurna. Kadang-kadang tata cara berwudu, bersuci sudah sempurna, tetapi sholatnya juga tidak tegak berdiri. Mengapa? Karena sholat hanya sekedar sholat. Seseorang tidak jarang menghadap ke kiblat. Sholat menghadap kepada Allah, fisiknya tidak bergerak. Bahkan ada di masjid sholat berjamaah, tetapi pikirannya ada di mana-mana. Ini namanya bukan orang yang mendirikan sholat. Ini hanya sekedar orang yang sholat. Sholat yang berpengaruh positif terhadap kehidupan seseorang, yang akan menjadikan seseorang itu bertakwa kepada Allah, tentunya adalah sholat yang sempurna dan sholat yang dilakukan dengan khusyuk, dengan tawadhu, dengan rendah hati, dengan merenungkan haibah Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya ketika menjalankan sholat. Tidak jarang kita saksikan saudara-saudara kita dan kita sendiri sholatnya yang 5 waktu istiqamah, tetapi maksiat jalan terus. Mengapa? Ini berarti ada persoalan. Sholat yang kita lakukan hanya sekedar syuratus sholah, sholat secara formal, gambarannya sholat, tetapi hatinya tidak sholat. Ketika tangannya diangkat ke atas bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, selesai bertakbir pikirannya kemana-mana, tidak lagi ada di dalam sholat. Sholat yang seperti ini sudah barang tentu tidak akan berpengaruh positif pada perbuatan seseorang. Sholat yang pengaruhnya positif, yang akan menjadikan seseorang bertakwa, yang akan menjadikan seseorang meninggalkan perbuatan keji dan mungkar, tentunya adalah sholat yang dilakukan dengan khusyuk, sholat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, sholat yang tidak hanya dijalankan oleh fisik dan tubuh kita,
tetapi juga hati kita, hati dan pikiran kita juga sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sholat. Karena itu di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tentu sholat yang berpengaruh positif membawa seseorang meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Tidak hanya sekedar sholat, tetapi sholat yang dilakukan dengan tegak dan berdiri. Kemudian ciri yang ketiga, orang-orang yang bertakwa. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari sebagian apa yang kami berikan rizki pada mereka, mereka nafkahkan. Yang dimaksud menafkahkan di sini ada nafkah, ada infak yang bersifat wajib yaitu zakat. Zakat dia jalankan. Orang yang menunaikan zakat akan membawa dirinya menjadi orang yang bertakwa. Dan bahkan lebih dari itu, tidak hanya mengeluarkan zakat, rizki yang diberikan oleh Allah kepada orang tersebut sebagian juga dinafkahkan sebagai sedekah. Nah, ini diantaranya 3 ciri-ciri orang yang bertakwa. Pertama, orang yang senantiasa beriman kepada perkara gaib. Kedua, orang yang selalu dan senantiasa menjalankan ibadah sholat dengan tegak dan berdiri. Ketiga, orang yang selalu mendermakan hartanya, disedekahkan, baik sedekah yang wajib seperti zakat, dan juga baik sedekah yang sunnah seperti sedekah yang biasa-biasa. Dari sini, terkadang kita saksikan orang yang rajin sholat, tetapi orang ini pelit, bahkan tidak zakat. Ini namanya bukan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa semuanya harus dijalankan. Inilah ma'asyiral muslimin yang perlu kita renungkan dalam kesempatan kali ini, bagaimana masyarakat kita menjadi masyarakat yang bertakwa. Sudah barang tentu masyarakat harus diperbaiki keimanannya kepada Allah, diperbaiki keimanannya kepada perkara-perkara gaib. Yang kedua, masyarakat kita juga harus diajak, diperbaiki menjalankan ibadah sholat dengan tegak dan berdiri. Dan yang ketiga adalah zakat, infak atau sedekah dijalankan oleh masyarakat kita. Apabila ketiga pilar ini dan pilar-pilar yang lain benar-benar dijalankan oleh kita sebagai muslim, oleh masyarakat kita sebagai umat Islam, maka insya Allah masyarakat kita semuanya akan menjadi umat yang bertakwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amrakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warḍi 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun. Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anis sittatil mutammimin lil 'asharatil kiram
وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلاما ونجنا بحبه من أهوال يوم القيامة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلِ كلمتك إلى يوم الدين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر.